Corporate Governance di Cina. Tata kelola perusahaan Gongsi Zili Cina yang cenderung mencakup sistem mengatur hubungan antara semua pihak yang berkepentingan dalam bisnis organisasi. Kelola perusahaan Cina dalam praktiknya berfokus hampir secara eksklusif dalam dua jenis perusahaan, yaitu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan perusahaan yang terdaftar serta dibatasi oleh saham CLS. Latar belakang reformasi CGLI Tiongkok. Reformasi CGLI Tiongkok dan hukum perusahaan dirancang untuk mengatasi masalah dalam sektor negara, khususnya masalah reformasi perusahaan milik negara tradisional. Hal tersebut terjadi karena adanya prioritas yang sangat rendah di benak para pembuat kebijakan negara dan undang-undang perusahaan. TSOE dapat dianalogikan sebagai tujuan ekonomi ke pusat biaya atau divisi dalam perusahaan yang terorganisir secara longgar dari Cina. Kebijakan yang berlaku saat ini terhadap TSOE adalah melakukan korporasi, yaitu mengubahnya menjadi suatu bentuk perseroan yang diatur dalam Undang-Undang PT. Di antaranya termasuk peningkatan ekuitas modal untuk BUMN, perluasan penguasaan negara di beberapa sektor melalui leverage, dan peningkatan pengelolaan aset negara melalui penerapan bentuk organisasi baru. Sementara korporatisasi memiliki banyak tujuan, yang utamanya adalah promosi jabatan yang lebih tinggi, efisiensi melalui manajemen yang lebih baik. Korporatisasi dimaksudkan untuk mengatasi reformasi struktural hingga fitur dari sistem tradisional kepemilikan negara yang disalahkan untuk inefisiensi sektor. Yang pertama, kepemilikan dan kontrol dan campur tangan birokrasi dalam sistem tradisional. Seharusnya memisahkan kepemilikan negara dari kontrol negara, dengan demikian membebaskan manajer dari gangguan tersebut sehingga mereka dapat mengejar operasi yang efisien dan menguntungkan. Yang kedua, beberapa tujuan. Sebagai organisasi yang kompleks dengan adanya berbagai subkelompok, tentu memiliki tujuan yang berbeda-beda. Korporatisasi secara eksplisit dimaksudkan untuk memecahkan masalah dengan beberapa tujuan. Yang ketiga, tidak adanya prinsipal pamungkas yang efektif. Pengawasan dan pemantauan sebenarnya dilakukan oleh pejabat setempat yang diangkat dan digaji oleh pemerintah daerah. Dan dalam praktiknya, tentu saja efektivitas pemantauan pejabat lokal adalah dikompromikan baik oleh insentif untuk memahami tindakan mana yang akan meningkatkan atau menurunkan nilai perusahaan. Kehadiran pertimbangan negara yang berkelanjutan di CGLI. Terlepas dari ambisi reformis yang menjiwai proyek korporatisasi, namun sektor negara pertimbangannya tetap kuat. Sebagai pemilik perusahaan, sektor negara dapat sewajarnya menentukan bagaimana mereka harus dijalankan. Yang pertama, efisiensi untuk aturan wajib daripada aturan default. Legislator menunjukkan sikap yang berlebihan percaya diri, namun pada saat yang sama, sulit untuk melihat mengapa ketika aset negara tidak dilibatkan, keputusan tentang sejumlah hal yang tidak bisa diserahkan kepada pihak-pihak yang terlibat. Yang kedua, ketidakmampuan untuk menetapkan standar hukum yang seragam untuk pejabat dan direktur karena kebijakan negara bukan untuk memaksimalkan kekayaan pemegang saham, sulit untuk menciptakan standar seragam yang sesuai untuk menahan manajer dan pemegang saham pengendali. Usulan reformasi kekuatan pemegang saham pengendali. Keluhan yang paling umum tentang undang-undang perusahaan saat ini adalah bahwa hal itu memberikan terlalu banyak kekuasaan kepada pemegang saham pengendali, di mana pemegang saham pengendali secara sepihak memutuskan dapat pemegang saham dikurangi menjadi formalitas, dan komentator melihat ini sebagai penyimpangan dari ideal lembaga tata kelola perusahaan. Setiap sistem tata kelola perusahaan tergantung pada seperangkat instansi untuk implementasinya. Pemikiran penting untuk skema tata kelola perusahaan di Cina yang harus diinformasikan oleh pandangan realistis dari lembaga yang tersedia dan kemampuan mereka untuk melakukan tugas yang diharapkan. Tata kelola perusahaan bergantung dari hanya mendapatkan hukum yang benar. Contoh perusahaan Alibaba. Bagi investor, tata kelola perusahaan adalah konsep penting karena mereka mempertimbangkan di mana harus meletakkan uang mereka, dan kepemimpinan perusahaan adalah kunci utama tata kelola perusahaan. Dalam 20 tahun terakhir, Jack Ma, salah satu pendiri grup Alibaba Cina, platform e-commerce terbesar di dunia, Jack Ma tidak hanya membawa Alibaba, salah satu pergeser online, situs lelang, dan portal pembayaran terbesar di dunia, kapitalisasi pasar sekitar 430 US dollar miliar selama rentang 19 tahun, tetapi juga mengilhami gelombang kewirausahaan di Cina. Dia secara khusus menunjukkan kepiawaiannya dalam menemukan cara untuk mengembangkan pemerintah dan menghindari hukum yang ketat.
4 pelajaran dalam tata kelola perusahaan dari Jack Ma dan Alibaba yang telah disebut sebagai pemimpin global pertama di Cina. Yang pertama, jadilah lincah. Yang kedua, membangun hubungan. Yang ketiga, mendampingi pemimpin baru. Yang empat, hati dan pikiran seorang pengusaha.